Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustaniro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Selanjutnya, saya berharap semua yang menyaksikan video kali ini juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di video perkuliahan Manajemen Keuangan Syariah kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi terkait dengan reksadana syariah dan juga GCG syariah. Nah, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama ada Puspitarini dengan NIM 1817201241. Ada juga Sinta Nur Puspita dengan NIM 1817201248. Dan selanjutnya ada Tri Lestari dengan NIM 1817201249. Nah, yang terakhir ada Fia Irhas dengan NIM 18172012. Adapun topik pembahasan yang akan saya dan rekan-rekan saya jelaskan, yang pertama ada reksadana melingkupi pengertian dan ruang lingkup reksadana syariah, permasalahan dan prospek reksadana syariah, investasi dalam perspektif Islam, dan juga manajemen reksadana syariah. Materi selanjutnya terkait dengan Good Corporate Governance Syariah, meliputi pengertian Good Corporate Governance dan juga Good Corporate Governance dalam perspektif perbankan syariah. Selamat menyaksikan video kami dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masuk topik pembahasan yang pertama tentang pengertian dari reksadana. Nah, reksadana merupakan salah satu bagian dari produk keuangan non-bank yang perkembangannya saat ini cukup pesat dan meningkat setiap tahunnya. Sedangkan di luar negeri sendiri, reksadana itu lebih dikenal dengan nama unit trust atau mutual fund. Dilihat dari asal kosakatanya, reksadana itu terdiri dari dua kosakata. Yang pertama, kata reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan kosakata yang kedua itu dana yang berarti kumpulan uang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara dan nantinya itu digunakan untuk suatu kepentingan. Jadi, reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat ini dapat menginvestasikan dananya, kemudian oleh pengurusnya, dalam hal ini berarti manajer investasi, dana tersebut itu diinvestasikan lagi ke dalam portofolio efek. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apa sih yang dimaksud dengan portofolio efek? Portofolio efek adalah surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga komersil, surat pengakuan utang, tanda bukti hutang yang dimiliki oleh penginvest. Nah, reksadana yang saat ini banyak diterbitkan itu merupakan reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Nah, selanjutnya pasti muncul pertanyaan lagi terkait dengan apa itu KIK, apa itu kontrak investasi kolektif. Jadi, KIK itu merupakan suatu akad yang diadakan oleh manajer investasi dengan pihak bank kustodian. Nah, keduanya ini mengikat diri untuk kepentingan masyarakat pemodal. Tujuannya apa? Tujuannya guna membuka wadah di mana masyarakat pemodal itu dapat menempatkan dananya dalam reksadana dan memperoleh unit penyertaan dengan aman. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah mendengar kalimat bank kustodian, tapi itu belum tahu apa sih sebenarnya bank kustodian. Jadi, bank kustodian itu adalah sebuah lembaga yang tugasnya itu membantu serta bertanggung jawab dalam pengurusan administrasi, pengurusan kekayaan, serta mengawasi semua aset-aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu perorangan. Nah, ada beberapa bank yang termasuk ke dalam bank kustodian. Yang pertama, CIMB Niaga, kedua ada Bank Bukopin, ada juga Bank BCA, dan juga ada Bank Mandiri. Sebenarnya masih ada bank-bank lain. Nanti kalian bisa searching sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada hal penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan reksadana. Nah, mungkin sebagian besar dari kita itu masih ragu untuk menggunakan reksadana ya, karena bisa jadi itu kita khawatir akan keamanan seperti takut ditipu, takut dananya digelapkan, atau kekhawatiran-kekhawatiran lain. Dan menurut saya itu wajar banget. Nah, untuk menjaga semua keamanan tersebut, maka digunakanlah jasa bank kustodian. Nah, jadi para investor reksadana itu nggak perlu lagi khawatir bahwa dananya itu akan digelapkan oleh manajer investasi atau dananya itu akan digelapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena seluruh aset atau kekayaannya itu disetorkan atau dipegang oleh pihak dari bank kustodian.
Nah, hal penting lain yang perlu diperhatikan sebelum akan menggunakan produk reksadana itu adalah sebelum mengadakan investasi di reksadana, kita para pemodal itu wajib membaca prospektus serta menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam reksadana, maka dapat dianggap para pemodal terikat dalam akad. Jadi, hal itu tersebutlah yang patut diperhatikan. Nah, apa yang dimaksud dengan prospektus? Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan juga laporan tahunan yang dijadikan dokumen resmi dan kemudian oleh suatu lembaga atau perusahaan dokumen tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan sahamnya. Nah, nanti keadaan saham tersebutlah yang nantinya akan ditawarkan ke publik. Nah, di dalam prospektus tersebut memuat beberapa informasi. Yang pertama, ringkasan singkat tentang latar belakang perusahaan dan juga informasi keuangan perusahaan tersebut. Ada juga informasi tentang nama perusahaan yang menerbitkan saham, ada juga tentang jumlah sahamnya berapa, jenis sertifikat yang ditawarkan itu apa aja, dan juga itu apakah tawaran tersebut bersifat publik atau pribadi. Nah, untuk sebagai tambahan informasi bahwa sebuah bank itu tidak boleh asal menjadi bank kustodian, karena untuk menjadi bank kustodian itu harus melewati beberapa tahap. Yang pertama, harus mendapat izin dari Bank Indonesia dan juga harus mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya terkait dengan investasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, investasi menurut syariah. Nah, syariah Islam merupakan syariah yang komprehensif dan juga universal. Komprehensif ini berarti dapat merangkup seluruh aspek kehidupan, baik soal ibadah, ritual, maupun juga konsep muamalah, yaitu sosial. Dan universal itu artinya tidak lekang oleh waktu. Inti dari investasi menurut syariah adalah sebagai umat Islam, kita perlu memperhatikan saat akan berinvestasi, apakah investasi yang akan kita lakukan itu sudah sesuai syariah atau belum. Nah, ada beberapa pertimbangan sebelum kita melakukan investasi. Yang pertama, tujuan mengadakan investasi itu untuk apa? Selanjutnya, jangka waktu investasinya itu berapa lama? Sumber daya keuangan untuk mengadakan investasi itu dari mana? Selanjutnya, kemampuan menanggulangi resiko yang ditimbulkan dari akibat kegiatan investasi itu seperti apa? Lalu, alternatif investasi yang tersedia bagi mereka itu apa aja? Nah, selanjutnya, informasi yang tersedia mengenai keadaan alternatif investasi tersebut, serta yang terakhir, pertimbangan tentang kemampuan menentukan pilihan yang sesuai. Selanjutnya tentang pandangan syariah tentang reksadana, bahwa intinya menurut Islam itu reksadana termasuk dalam kerangka muamalah Islam. Syariah bisa menerima usaha semacam reksadana sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, menurut Islam itu ada beberapa acuan yang bisa digunakan saat kita akan menggunakan reksadana. Yang pertama, itu acuannya Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para fuqaha. Selanjutnya terkait dengan investasi di reksadana syariah. Intinya, reksadana syariah itu tidak akan melakukan dan tidak akan menginvestasikan ke dalam perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu haram. Nah, apa aja contohnya? Yang pertama, makanan dan minuman yang haram. Kedua, perjudian dan permainan dengan embel-embel judi. Selanjutnya, itu ada lembaga keuangan non-syariah seperti bank kustodian non-syariah. Selanjutnya itu ada jasa dan barang-barang porno atau merusak mental. Mengerikan. Ketiga ada reksadana saham, dan yang keempat ada reksadana campuran. Nah, materi selanjutnya terkait dengan peran manajer investasi dan juga peran dewan pengurus syariah. Nah, manajer investasi itu tidak boleh memberikan janji apapun terkait hasil investasi dari reksadana tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa jasa yang diberikan oleh manajer investasi itu hanya jasa kepercayaan. Nah, manajer investasi ini berperan untuk memperoleh kepercayaan dari pemodal dan terus menjaga kepercayaan tersebut sampai kapanpun. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka peranan manajer investasi dalam reksadana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, peran pengelolaan investasi. Kedua, peran promosi pemasaran. Ketiga, jasa pelayanan informasi dan nasihat investasi. Keempat, pelayanan penjualan dan penjualan agen penjualan. Kelima, peran penghimpunan dana promotor dan menjaga likuiditas.
Selanjutnya, peran dari Dewan Pengawas Syariah. Apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah adalah dewan ulama dan ahli agama yang memahami hukum ekonomi syariah tentunya, yaitu penerapan sistem nilai dan etika Islam ke dalam prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, nantinya Dewan Pengawas Syariah ini akan menerbitkan fatwa tentang mengenai jenis-jenis investasi apa saja yang sesuai dengan syariah. Akan tetapi, Dewan Syariah ini tidak menentukan obligasi dan saham mana yang harus dibeli dan juga tidak menentukan jumlah yang dapat atau harus dibeli oleh nasabah tersebut. Yang selanjutnya yaitu permasalahan reksadana syariah di Indonesia. Reksadana yang ada sekarang ini masih banyak yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari akadnya, kemudian transaksinya, kemudian sasaran investasi, pendapatan, dan pembagian keuntungannya. Oleh karena itu, reksadana syariah ini perlu dibentuk, di mana reksadana ini akan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Namun, kegiatan reksadana syariah ini juga tidak bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Di antaranya yaitu yang pertama masalah kelembagaan. Jadi reksadana syariah ini ditangani oleh lembaga keuangan yang berbadan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga keuangan seperti ini memang belum dikenal dalam istilah fikih klasik. Dan pada hakikatnya badan hukum tersebut itu merupakan gabungan dari pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu lembaga tersebut dinyatakan sebagai saksiyah hukmiyah yang bertanggung jawab mengelola reksadana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Permasalahan yang kedua yaitu antara hubungan investor dengan lembaga. Jadi hubungan antara investor dan lembaga ini diikat dengan akad. Jadi akad antara investor dengan lembaga itu diikat dengan akad mudharabah atau qirot. Karena mudharabah atau qirot itu disepakati oleh 4 mazhab Islam. Di dalam reksadana syariah ini juga terjadinya adanya jual beli saham. Seperti yang dalam Al-Quran itu kan diperbolehkan adanya jual beli. Kemudian saham itu merupakan harta atau hak milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Dalam kitab juga disebutkan barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang bermanfaat, dan barang yang tidak bermanfaat itu namanya bukan harta, karena mengambil harta dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat itu adalah tidak boleh. Jadi barang yang tidak bermanfaat itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Kemudian dalam reksadana syariah ini tidak adanya unsur penipuan atau horor, karena nilai sahamnya itu jelas. Jadi semua saham yang dikeluarkan oleh reksadana syariah itu tercatat dalam administrasi yang rapi, dan penyebutan harganya itu juga harus dilakukan dengan jelas. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah kegiatan investasi reksadana. Jadi dalam melakukan investasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer investasi sendiri. Yang pertama itu, dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat dilakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini ada contoh investasi yang tidak boleh dilakukan, yaitu investasi di bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman haram, dan lembaga keuangan yang mengandung riba. Kemudian yang kedua, akad yang dilakukan oleh reksadana syariah itu dapat dilakukan melalui mudharabah atau qirot, atau bisa juga dilakukan melalui jual beli. Kemudian permasalahan yang keempat, mekanisme transaksi.
Jadi dalam reksadana syariah ini mekanisme transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah atau tidak bertentangan dengan syariah. Yang diantaranya yang pertama, dalam melakukan transaksi reksadana syariah itu tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya itu mengandung horor seperti najshi, etika, dan tindakan spekulasi lainnya. Kemudian yang kedua, produk-produk transaksi reksadana pada umumnya itu seperti spot, forward, swap, option, dan produk-produk lainnya itu hendaknya bisa menjadi bahan penelitian dan pengkajian dalam reksadana syariah. Dan untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian dan pengkajian, jadi seperti menyeleksi perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula keuntungan, dan sebagainya. Ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai prospek dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Setelah menyimak penjelasan reksadana syariah sebelumnya, kita ketahui memang reksadana syariah ini berpotensi untuk membuat suatu terobosan sehingga menunjang perkembangan pasar modal di Indonesia. Kita juga dapat belajar dari Amerika Serikat yang berhasil membuat reksadana itu menjadi potensi yang sangat besar bagi pasar modalnya. Jadi peran seorang manajer investasi itu sangat menentukan dan juga untuk menjaga kredibilitas reksadana. Namun masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Misalnya yang pertama, pemahaman masyarakat akan investasi secara umum dan reksadana secara khusus. Kemudian yang kedua, profesionalisme dan tanggung jawab manajer investasi itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, jumlah dan likuiditas instrumen saham dan obligasi juga perlu ditingkatkan, khususnya obligasi bagi hasil. Kemudian yang terakhir itu norma dan standar penentuan nilai pasar wajar dan hasil kinerja investasi, sehingga prinsip keadilan dan keterbukaan itu akan lebih terjamin. Yaitu tentang Good Corporate Governance atau yang biasa kita singkat sebagai GCG. Menurut bahasa Inggris, arti dari Good Corporate Governance sendiri itu, good artinya baik, corporate artinya perusahaan, governance itu artinya pengaturan. Jadi semisal kita simpulkan, arti dari Good Corporate Governance itu tata kelola perusahaan secara baik kayak gitu. Terus menurut BUMN, Good Corporate Governance sendiri itu mempunyai arti pengambilan keputusan secara efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, ataupun yang lainnya, yang semuanya itu bertujuan untuk mendorong agar perusahaan itu semakin maju. Terus menurut World Bank, arti dari Good Corporate Governance itu kumpulan hukum, peraturan, ataupun kaidah yang semuanya itu wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja sumber-sumber yang ada dalam perusahaan secara efisien, sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu di situ kita harus mandiri untuk bisa meningkatkan apa sih cara untuk agar perusahaan itu maju tanpa ada tekanan dari pihak lain kayak gitu. Terus untuk yang kelima itu kewajaran atau kesetaraan. Maksud dari kewajaran atau kesetaraan yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam perusahaan kayak gitu. Jadi esensi dari 5 prinsip prinsip Good Corporate Governance yang sudah saya sampaikan itu adalah
peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Ya, menurut Hazel pada tahun 2001 itu ada 3 hal untuk menciptakan good corporate governance. Untuk yang pertama itu pemberantasan KKN, untuk yang kedua itu disiplin anggaran dan penghapusan dana non-budgeter. Terus untuk yang ketiga itu peningkatan fungsi pengawasan kayak gitu. Itu prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan. Maksud dari keterbukaan yaitu kita harus terbuka secara keseluruhan mengenai pengambilan keputusan ataupun pengungkapan informasi secara material dan relevan mengenai perusahaan ataupun organisasi kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu akuntabilitas. Maksud dari akuntabilitas itu kejelasan fungsi, sistem, ataupun aturan dan pertanggungjawaban organisasi atau perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan itu berjalan secara efisien. Untuk yang ketiga itu pertanggungjawaban. Maksud dari pertanggungjawaban yaitu apabila kita sudah pasrahkan atau sudah diberi tanggung jawab, kita itu harus melaksanakan secara hati-hati kayak gitu. Terus untuk yang keempat itu kemandirian. Maksud dari kemandirian itu semisal suatu keadaan di mana perusahaan atau organisasi itu dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen lainnya. Itu di situ kita harus mandiri untuk bisa meningkatkan apa sih cara untuk agar perusahaan itu maju tanpa ada tekanan dari pihak lain kayak gitu. Terus untuk yang kelima itu kewajaran atau kesetaraan. Maksud dari kewajaran atau kesetaraan yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam perusahaan kayak gitu. Jadi esensi dari 5 prinsip prinsip good corporate governance yang sudah saya sampaikan itu adalah peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Ya, menurut Hazel pada tahun 2001 itu ada 3 hal untuk menciptakan good corporate governance. Untuk yang pertama itu pemberantasan KKN, untuk yang kedua itu disiplin anggaran dan penghapusan dana non-budgeter. Terus untuk yang ketiga itu peningkatan fungsi pengawasan kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan. Maksud dari keterbukaan yaitu kita harus terbuka secara keseluruhan mengenai pengambilan keputusan ataupun pengungkapan informasi secara material dan relevan mengenai perusahaan ataupun organisasi kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu akuntabilitas. Maksud dari akuntabilitas itu kejelasan fungsi, sistem, ataupun aturan dan pertanggungjawaban organisasi atau perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan itu berjalan secara efisien. Untuk yang ketiga itu pertanggungjawaban. Maksud dari pertanggungjawaban yaitu apabila kita sudah pasrahkan atau sudah diberi tanggung jawab,
kita itu harus melaksanakan secara hati-hati kayak gitu. Terus untuk yang keempat itu kemandirian. Maksud dari kemandirian itu semisal suatu keadaan di mana perusahaan atau organisasi itu dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen lainnya. Itu di situ kita harus mandiri untuk bisa meningkatkan apa sih cara untuk agar perusahaan itu maju tanpa ada tekanan dari pihak lain kayak gitu. Terus untuk yang kelima itu kewajaran atau kesetaraan. Maksud dari kewajaran atau kesetaraan yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam perusahaan kayak gitu. Jadi esensi dari 5 prinsip prinsip good corporate governance yang sudah saya sampaikan itu adalah peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Ya, menurut Hazel pada tahun 2001 itu ada 3 hal untuk menciptakan good corporate governance. Untuk yang pertama itu pemberantasan KKN, untuk yang kedua itu disiplin anggaran dan penghapusan dana non-budgeter. Terus untuk yang ketiga itu peningkatan fungsi pengawasan kayak gitu. Melihat sejarah, menurut World Bank, terjadinya krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 disebabkan karena buruknya praktek good corporate governance. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri saat ini good corporate governance diwajibkan baik di bank umum maupun bank syariah, karena bank sendiri merupakan satu lembaga intermediari, merupakan lembaga penyediaan dana, pengelolaan dana, dan monitoring penggunaan dana. Dicontohkan apabila suatu perusahaan mengalami krisis keuangan, itu dilihat dari pembayaran kreditnya macet atau tidak. Oleh karena itu, lembaga yang tahu atau paham suatu perusahaan sedang mengalami krisis keuangan, pasti itu kreditur atau bank. Selanjutnya itu adanya membangun kepercayaan, melindungi kepentingan semua pihak, di mana pihak bank, pihak perusahaan, atau pihak investor. Selanjutnya itu untuk komitmen. Prinsip good corporate governance dalam bank umum dan bank umum syariah tertera pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance, di mana salah satunya itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dimaksud untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengacu pada anggaran dasar keuangan. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas baik itu komite-komite dan satuan tugas dalam menjalankan internal bank. 3. Penerapan beberapa fungsi kepatuhan, audit internal maupun eksternal. 4. Penerapan manajemen risiko. 5. Penyediaan dana. 6. Rancangan strategi bank. 7. Yaitu transparansi. Lembaga pendukung adanya good corporate governance di perbankan Indonesia, salah satunya itu DSN. DSN adalah lembaga di MUI di bagian pengembangan nilai-nilai dan penerapan nilai-nilai syariah
di perekonomian Indonesia, khususnya keuangan, baik itu perbankan, asuransi, dan reksadana. Selanjutnya itu ada Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk mengawasi keputusan yang dilakukan oleh DSN. Selanjutnya itu ada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Lembaga Mediasi Perbankan dan lembaga-lembaga lain yang mendukung adanya good corporate governance yang diterapkan di perbankan Indonesia.